Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iri Yudayanti. Saya akan menjelaskan contoh soal dari gaya sentral dan juga gaya gravitasi dalam mata kuliah mekanika yang diampu oleh Ibu Evelyn Astra Patriat MPD. Oke, sebelum masuk ke contoh soal dari gaya sentral itu sendiri, kita harus tahu gaya sentral itu adalah gaya yang diakibatkan oleh pengaruh dari titik pusat. Nah, konsep gaya sentral berguna untuk mempelajari misal lintasan atau konsep gerak planet seperti gerak bumi terhadap matahari. Gaya sentral ini umumnya berasal dari persamaan hukum de Newton. F sentral dengan benda kali A F theta. Nah, bedanya percepatan yang digunakan ini memiliki bentuk atau komponen vektor satuan dari koordinat polar. Jadi sebelum itu kita mencoba untuk menurunkan rumusnya terlebih dahulu untuk mengetahui memperoleh percepatan dari koordinat polarnya. Nah, kita tahu pada koordinat polar itu terdapat posisi, kecepatan, dan juga percepatan. Nah, pada koordinat polar posisinya yaitu R vektor sama dengan R dikali R topi. Nah, untuk kecepatannya yaitu R topi tambah theta. Nah, ini posisi, ini kecepatan dan juga percepatan. Kalau kita substitusikan ke gaya, maka didapatlah persamaan F sama dengan M A R theta dimasukkan ya yang tadi. Nah, ini kan sama kayak ini kan. Kecepatan ini di sini sama di sini. Jadi F sama dengan M R double dot R theta dot kuadrat R topi plus M 2R double dot 2R dot plus R double dot dikali theta topi. Hasilnya R ditambah R theta. Kalau kita gunakan FR, jadinya FR sama dengan M dikali R double dot R theta dot kuadrat R topi sama dengan MR double dot M R. Nah, ini persamaannya. Nah, kita ingat momentum sudutnya yaitu L sama dengan M R V sama dengan MR kuadrat theta. Nah, ini berarti tetanya yaitu sama dengan L per MR kuadrat ya. Dibalik aja. Nah, maka bentuk gaya FR bila ditulis di momentum sudutnya yaitu FR sama dengan MR double dot dikurang MR L per MR kuadrat. Nih, terus ini dikali ini dikali ini. Jadinya FR sama dengan MR double dikurang L kuadrat per MR pangkat 3. Nah, dari persamaan ini kita bisa cari persamaan umumnya untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan gaya sentral.
kita misalkan misal ya R itu ada hubungannya dengan U, jadi kita tulis aja U sama dengan 1 per R. Nah, kita akan diferensialkan 2 kali untuk mendapatkan R double dot atau turunan kedua yang nanti bisa kita substitusikan ke persamaan gaya FR ini. Kita diferensial yang pertama yaitu dr per dt, ini terhadap waktu ya. Jadi d per dt kali 1 per u. 1 per u itu r ya, karena u sama dengan 1 per r, berarti r sama dengan 1 per u, dibalik aja, sama dengan min 1 per u kuadrat du per dt sama dengan min 1 per u kuadrat d theta per dt du per d. Nah, karena tetanya tadi ini, karena theta L per mr kuadrat jadi karena tetanya tadi bentar L mr kuadrat, jadi L m u kuadrat. Jadi kita tulis lagi dr per dt, aduh maaf tulisannya miring, sama dengan min 1 per u kuadrat kali lu du per d theta sama dengan min L per m du per d theta. Oke, lanjut kita diferensial yang kedua berarti d kuadrat r per d dt ya, terhadap waktu, maaf, sorry, dt kuadrat ya, dt kuadrat sama dengan min L per m d per dt du per d theta sama dengan min L per m d per d theta du per d theta per dt. Jadi bisa kita tulis lagi dt kuadrat sama dengan min L per m kuadrat u kuadrat d kuadrat u per d theta kuadrat. Nah, ini persamaan diferensial yang kedua. Nah, lalu ini nanti kita substitusikan ke gaya FR tadi. Jadi FR sama dengan M min L per M, dimasukin aja ya, per D dikurang L per M pangkat 3 yang tadi ya. Jadi ini itu turunan kedua R double dot ya. Jadi tadi kan FR sama dengan M R double dot dikurang L kuadrat per M3, jadi kita masukin aja. Lalu selanjutnya persamaan FR ini tadi kita kali ruas kiri dan kanannya dengan min M per L kuadrat U kuadrat, sehingga bisa didapatkan min M per kuadrat U kuadrat F 1 per U sama dengan D kuadrat U D theta kuadrat plus U. Atau bisa juga FR sama aja ya, FR itu kan jadinya 1 per U sama dengan min L kuadrat U kuadrat per M D kuadrat U per theta kuadrat plus U. Nah, persamaan ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada hubungannya dengan gaya sentral. Setelah ini kita akan lanjutin dengan contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada sebuah partikel bermassa M bergerak di bawah gaya sentral dengan lintasan R theta sama dengan alfa per 1 min E cos theta dalam koordinat radial. Nah, theta dan E ini termasuk konstanta real. Maka bentuk gaya sentralnya seperti apa? Oke, kita jawab. Terus kita ubah dulu lintasannya ini ke bentuk U. U-nya 1 per R theta, jadi sama dengan 1 min E cos theta per alfa. Nah, setelah itu persamaan ini kita diferensialkan 2 kali sama seperti tadi. Sebentar.
Oke, lanjut. Kita diferensialkan 2 kali terhadap theta ya. Terhadap theta jadi du per d theta ya. Sama dengan E sin theta per alfa. Karena min cos itu turunannya sin. Lalu untuk turunan kedua, turunan dari sini itu cos. Jadi sama aja E cos theta per alfa. Ini ya. Nah, sehingga F 1 per U sama dengan min L kuadrat U kuadrat per M dikali E cos theta per alfa ditambah 1 per alfa dikurang E cos theta per alfa. Ini bisa dicoret ya habis. Jadi F 1 per U sama dengan min L kuadrat U kuadrat per M dikali 1 per alfa. Nah, kita ingat lagi karena U tadi kan sama dengan 1 per R. Jadi F vektor sama dengan F R I sama dengan min L kuadrat M R kuadrat dikali 1 per alfa R. Nah, ini bentuk gaya sentralnya dari contoh soal tadi. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal dari gaya gravitasi. Sebelum itu kita harus tahu dulu gaya gravitasi itu apa. Nah, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik sebuah benda menuju ke pusat bumi. Kalau menurut hukum gravitasi universal Newton yang berbunyi semua benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil kali massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Atau bisa kita tulis rumusnya F sama dengan G 1M2 per kuadrat. Nah, G ini konstanta tetap universal, nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat ya. Kalau ini jarak antara pusat massa. Ya, jarak antar pusat massa. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Untuk contoh soal yang pertama ada planet X massanya 3 kali massa bumi dan jari-jarinya 1,5 jari-jari bumi. Nah, jika benda di permukaan bumi berat bendanya itu sebesar W, maka berat benda di planet X-nya itu berapa? Kita langsung tulis ya. Jawab. Kita diketahui massa planet ya. Massa planetnya 3 kali massa bumi. Gini ya. MP itu massa planet, kalau MB-nya massa bumi. Biar enak aja kita lihatnya. Terus jari-jarinya jari-jari planet itu 1,5 jari-jari bumi. Gini ya. Terus beratnya di bumi itu sama dengan W. Berarti yang kita cari itu adalah Fp, besar berat benda di planet X ya. Kita bisa masukin rumusnya. Fb per Fp sama dengan GMB M per RP kuadrat per GMPM per RP kuadrat. Yang sama kita coret aja. Nah, ini jadi kita bisa tulis Fb per Fp sama dengan MB per RB kuadrat per MP per RP kuadrat. Nah, ini lalu kita masukin aja MB-nya, kita masukin dulu F-nya W per Fp gini ya, sama dengan MB per RB kuadrat per ke MB per 1,5 RB. Nah, ini kita coret. Jadi bisa kita tulis lagi W per Fp sama dengan 2,25
Ini dari ini ya, 1,5 dikali 2 3 sama dengan 3/4. Kalau kita tulis FP nya berarti sama dengan dibalik yang 4/3W. Jadi inilah jawabannya. Mudah ya. Kita akan langsung ke contoh soal nomor 2. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal yang kedua. Ini ada contoh soalnya. Dua buah benda sejajar masing-masing masanya ada 2.500 kg dan 900 kg terpisah sejauh 10 meter. Tentukan letak benda ketiga dengan masanya 4.500 kg yang harus diletakkan agar gaya gravitasi yang dialaminya itu 0. Kita bisa gambarin sekalian dulu. Bendanya sejajar ya. Anggap aja ini benda 1, ini benda 2. Ini 10 meter ya. Benda satunya tadi 2.500 kg, ini 900 kg. Ini kita tulis 10 min X jaraknya, ini tulis X nya, lalu kita gambar yang ada benda 3 nya, arahnya ini. Oke. Ini benda 1, benda 2, benda 3. Ini kita tulis F13, ini F23. F13 ini maksudnya gaya tarik menarik antara benda 1 dan benda 3. Kalau yang F23 ini gaya tarik menarik antara benda 2 dan juga benda 3. Kalau gaya yang dialami bendanya harus sama dengan 0, berarti F13 harus sama dengan F23. Kita masukkan rumusnya G M1 M3 per R13 kuadrat sama dengan G M2 M3 per R23 kuadrat. Ini sama, kita coret aja. Ini juga. Jadi M1 per R13 kuadrat sama dengan M2 per R23 kuadrat. Kita masukin aja M1 nya tadi 2.500 ya, 2.500 per 10 min X kuadrat ya, sama dengan 900 min X kuadrat. Lalu ini kita kuadratkan jadinya kita tulis lagi aja. Kita keluarin dari akarnya jadi 50 per 10 min X sama dengan 30 per X. Nah ini kita kali silang aja hasilnya 50X sama dengan 300 min 30X. Ini kita tambah jadi 80X sama dengan 300. Lalu X sama dengan, kita bagi aja 300 bagi 80, hasilnya 3,75 meter. Nah inilah dia hasilnya. Jadi jika gaya gravitasi yang dialaminya harus 0, maka benda ketiga harus diletakkan sejauh 3,75 meter di sebelah kiri benda 2. Baik, itu tadi materi dari contoh soal gaya sentral dan juga contoh soal dari gaya gravitasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah dalam kata-kata saya dalam menyampaikannya tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.